Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ustami dengan nomor 1959 1089. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah cerita dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan orang soleh. Yuk ikuti ceritanya. Nabi Musa alaihissalam baru selesai berkhutbah. Lalu datanglah seorang pemuda dan berkata, "Siapakah di antara kalian yang paling pandai?" Nabi Musa alaihissalam pun tanpa berpikir apapun langsung menjawab, "Saya yang paling pandai." Karena tidak mengatasnamakan Allah di dalam perkataannya, Nabi Musa pun dicela dengan perkataan, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang lebih pandai darimu." Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam pun meminta petunjuk dari Allah di mana bisa menemukan orang saleh tersebut. Nabi Musa pun lalu mencari orang saleh tersebut. Bagaimana cerita Nabi Musa bertemu dengan orang saleh? Ikuti ceritanya lebih lanjut. Melalui petunjuk dari Allah, yaitu dengan meletakkan ikan di dalam keranjang, Nabi Musa alaihissalam berjalan menyusuri pantai ditemani oleh sahayanya. Jalan menyusuri pantai. Lalu saat Nabi Musa lelah, beliau istirahat di tempat antara pertemuan laut dengan laut. Beliau di sana istirahat. Saat beliau istirahat, turunlah hujan deras dan ikan di dalam keranjang tersebut pun lari dari keranjangnya atau meloncat karena air yang di pantai itu sampai kepada tempat peristirahatannya Nabi Musa alaihissalam. Dan sahayanya Nabi Musa ini lupa untuk memberitahu Nabi Musa, sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun dan melanjutkan perjalanannya, Nabi Musa tidak tahu kalau ikan ini sudah hilang. Nah, sudah itu sudah berjalan kan Nabi Musa alaihissalam dan sahayanya ini berjalan. Lalu di tengah perjalanan, sahaya Nabi Musa ini teringat kalau ikannya itu sudah hilang dari keranjangnya dan diberitahukan Nabi Musa ini. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam gembira karena inilah yang ditunggu-tunggu dari perjalanannya ini. Beliau pun putar haluan dan kembali lagi ke tempat peristirahatannya tadi. Dan akhirnya beliau bertemu dengan orang saleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Musa alaihissalam sudah bertemu dengan orang saleh, Nabi Musa alaihissalam pun lalu meminta kepada orang saleh agar Nabi Musa diterima untuk menemani orang saleh tersebut. Tapi orang saleh tersebut menolak dengan alasan nanti Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bersabar atas apa yang akan dikerjakan oleh orang saleh tersebut di perjalanan. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar dan tidak akan menentang segala urusannya." Orang saleh pun mengizinkan Nabi Musa untuk mengikutinya dengan syarat Nabi Musa alaihissalam tidak boleh berkomentar atau menyanggah apa yang akan dilakukan orang saleh tersebut nanti di perjalanan. Karena nanti di akhir perjalanan itu orang saleh akan mengatakan rahasia di balik peristiwa atau apa yang akan dilakukannya nanti. Mereka berdua pun pergi menyusuri pantai dan bertemu dengan sebuah kapal yang ingin berlayar. Kapal itu menyediakan untuk penumpang-penumpang gitu, mengangkut penumpang. Nabi Musa dan orang saleh ini ingin menumpang kapal tersebut. Namun saat di dalam kapal dan saat para penumpang dan awak kapal lengah, orang saleh itu melubangi kapal tersebut sedemikian rupa sehingga kapal tersebut bisa dibenahi kembali. Melihat hal itu, tentu Nabi Musa alaihissalam pun merasa ngeri. Bagaimana kalau kapal ini karam dan orang-orang yang ada di dalamnya tenggelam dalam lautan? Dan Nabi Musa pun tidak mengingat janjinya di awal tadi, lalu berkata, "Apakah engkau akan mencelakai orang-orang yang menyambutmu dengan hormat di kapal ini dengan melubangi hal tersebut?" Lalu orang soleh pun mengingatkan bahwa ia tidak boleh berkomentar atas apa
yang dilakukan oleh orang saleh, dan Nabi Musa pun meminta maaf atas kesalahannya dan juga meminta agar ia tidak dihukum atas perbuatannya. Dan Nabi Musa alaihissalam dan orang saleh tersebut pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam dan orang saleh melihat ada seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Kemudian orang saleh pun mendekati anak tersebut dan membujuknya agar berpisah dengan teman-temannya. Lalu setelah terpisah, orang saleh pun membunuh anak tersebut. Melihat hal itu, tentu Nabi Musa alaihissalam merasa marah. Apakah engkau membunuh jiwa-jiwa yang suci tidak berdosa? Lalu orang saleh pun menjawab, bukankah sudah kukatakan di awal bahwa engkau tidak akan bersabar atas apa yang aku berbuat saat ini? Lalu Nabi Musa pun menjawab, setelah hal ini aku tidak akan mengikutimu lagi jika aku bertanya kembali. Musa alaihissalam serta orang saleh tersebut melanjutkan kembali perjalanannya. Mereka lelah dan lapar karena sudah berhari-hari melanjutkan perjalanannya. Di sebuah desa mereka singgah dan ingin meminta makan dengan orang-orang desa tersebut. Namun orang-orang desa tersebut tidak mau memberikan makan dan tidak ingin mereka menjadi tamu dari orang-orang desa itu. Karena tidak diberi makan dan tidak diterima sebagai tamu, orang saleh dan Nabi Musa pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Nabi Musa dan orang saleh ini melihat ada sebuah gubuk yang roboh dindingnya. Oleh orang saleh tersebut dibenahilah rumah itu atau gubuk tersebut sehingga menjadi kokoh kembali. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam pun tidak tahan untuk bertanya, sesungguhnya jika engkau ingin mendapatkan upah dari apa yang engkau kerjakan ini, engkau bisa memintanya untuk kita berikan makan. Karena itu adalah pertanyaan, dan Nabi Musa sendiri sebelumnya telah berjanji untuk tidak bertanya kembali, dan jika bertanya kembali itu adalah pertanyaan terakhirnya, maka berpisahlah Nabi Musa dan orang saleh tersebut di situ. Perpisahan Nabi Musa dan orang saleh pun menafsirkan atau menerangkan hikmah di balik kejadian-kejadian yang dia lakukan. Adapun kapal yang dia lubangi itu adalah milik seorang miskin yang hanya itulah harta satu-satunya. Dan orang saleh mengetahui bahwa ada seorang raja yang akan merampas kapal-kapal orang yang apabila kapal itu adalah kapal yang bagus, dan orang saleh tersebut melubangi itu agar tidak diambil kapal itu oleh rajanya. Karena kalau dilihat ada lubang, wah tentu kapal itu kapal yang rusak, jadi tidak jadi diambil. Itulah hikmah di balik peristiwa pelubangan kapal itu. Lalu peristiwa pembunuhan anak itu, hikmah di baliknya adalah bahwa anak itu telah menampakkan tanda-tanda kekafirannya sejak kecil. Jadi orang saleh itu membunuhnya dengan harapan agar Allah memberikan ganti, karena ayah dan ibu atau orang tua dari anak tersebut adalah orang tua yang soleh. Orang soleh itu pun takut nanti karena kasih sayang orang tua terhadap anaknya melebihi cinta orang tua terhadap Allah, sehingga membuat orang tua yang saleh itu kafir dan sombong karena anaknya ini. Itu ada. Dan yang terakhir, peristiwa dinding tadi dibenari karena rumah itu kepunyaan dua anak yatim yang miskin, tetapi di dalam situ, di dalam tanah, ada harta yang tersimpan dan terpendam. Allah ingin mengeluarkannya saat mereka besar nanti. Dan kesemuanya kejadian itu bukan semata-mata keinginan orang saleh, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat, orang saleh tersebut bernama Nabi Khidir alaihissalam yang sampai saat ini masih hidup, dan nanti beliau akan menentang Dajjal di hari kiamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi cerita dari Nabi Musa alaihissalam dan orang saleh.
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan hikmahnya tentunya adalah bahwa seberapapun tinggi derajat kita, jangan pernah kita sombong sampai-sampai kita melupakan zat yang maha tinggi dan yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, di atas langit masih ada langit lagi. Kita terlahir tidak membawa apa-apa, dan nanti mati pun tidak akan membawa apa-apa. Jangan sekali-kali kita sombong atas apa yang kita punya, ilmu yang kita punya saat ini, harta yang kita miliki saat ini, atau apapun yang kita miliki saat ini, ketenaran, kehebatan, pujian dari orang, semua itu adalah milik Allah yang diberikan untuk kita. Jadi sekali-kali jangan kita sombong atas apa yang kita punya, karena itu adalah milik pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian cerita dari kakak. Kita lanjut ke minggu-minggu yang akan datang dengan cerita yang berbeda dan hikmah yang berbeda pula. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kata akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.